Oke guys, masih dengan saya Andre Damar dari Pringgrafi Channel. Di hari ketiga saat ini saya sedang berada di hallnya Allpack ya, di hall D1 di boothnya Recurment. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai dari salah satu brand yang diusung oleh Recurment, yaitu adalah HP Indigo. Bersama dengan saya Bapak Andi Yusuf. Beliau adalah representatif country manager dari HP Indigo, dan di samping Pak Andi adalah Bapak Guntur. Bapak Guntur adalah business manager, ya, Pak, dari Recurment ya, untuk HP ya. Division manager. Division manager, sorry. Nah, kita ingin tanya-tanya ya, setelah setahun yang lalu kita wawancara di tempat yang sama ya, di Allpack 2023. Nah, kali ini kita mendapatkan kesempatan kembali untuk wawancara dari Recurment. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama dulu nih ya, untuk ke Pak Andi dulu nih, Pak Andi. Oke, Pak Andi, kita lihat sejauh ini ya, apalagi setelah Drupal 2024 lalu ya, begitu besarnya perkembangan industri fleksibel ya, baik itu label maupun dari kemasan plastik ya. Nah, bagaimana dari HP Indigo sendiri menyikapi ini, Pak Andi? Kami melihat bahwa prospek perkembangan kalau kita berbicara mengenai label and packaging di Indigo sendiri, kami melihat 3 segmen utama, yaitu di label, flexible packaging, dan folding carton. Cuman secara khusus kalau kita melihat saat ini, yang kita lihat sangat berkembang adalah di label dan flexible packaging. Ya. Untuk label sendiri kami melihat peningkatannya cukup signifikan. Di Indonesia sendiri kami melihat bahwa tren print volume dari customer kami mengalami peningkatan growth itu rata-rata sebesar 20% per tahun, Pak. Sedangkan label untuk flexible packaging mereka mengalami peningkatan sebesar 30% per tahun. 30%. Itu yang kami perhatikan. Jadi kami melihat dari sisi potensial market itu masih akan terus berkembang. Dan kemudian kami melihat juga bahwa kalau di 2020 kita ada 4 mesin, mulai dari 4 mesin. Sekarang di 2024 kita sudah 5 mesin. Dan kami percaya di dalam 3 tahun lagi dari sekarang, sekitar 2027, kami memperkirakan ada pertumbuhan bisa sebesar 2 kalinya. 2 kalinya? Untuk flexible packaging. Pak Guntur mungkin ada yang tambahkan? Ya, sesuai dengan apa yang Pak Andi tadi sampaikan, memang kita juga melihat print volume dari flexible packaging sendiri di dunia digital sangat pesat pertumbuhannya. Jadi kalau kita menilik dibandingkan dengan negara-negara yang jauh lebih berkembang dalam industri digital di dunia flexible packaging, Indonesia termasuk negara yang bisa dibilang cukup tertinggal, karena melihat jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya cukup besar, juga diimbangi dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia, seharusnya industri digital untuk flexible packaging itu bisa berkembang jauh lebih besar daripada saat ini. Oke. Nah, mungkin masih pertanyaannya kembali ke Pak Guntur. Tahun lalu wawancara pada saat itu launching ya, atau bisa dikatakan resminya Recurment menjadi authorized dealer dari HP Indigo. Nah, bagaimana perkembangannya selama setahun ini, Pak Guntur? Ya. Dalam waktu 1 tahun ini yang ya saya rasa masih cukup singkat ya, dalam waktu 1 tahun. Memang perkembangan kita, tantangan-tantangan utamanya dalam industri HP Indigo ini adalah mengedukasi market yang terus-menerus kita lakukan. Mulai dari kita melakukan print bersama dengan customer, kita melakukan juga seminar offline dan juga online dengan customer, juga kita melakukan beberapa event bersama-sama dengan customer dan membawa customer ke yang sudah menggunakan HP Indigo di tempat lain juga. Proses edukasi itu kita lakukan secara bertahap, dan saya yakin proses ini akan membuahkan hasil. Tetapi memang penjualan mesin, terutama teknologi yang baru, tidak semudah untuk misalkan kita menjual teknologi ke pemakai yang sudah terbiasa dengan teknologi tersebut. Karena teknologinya berbeda,
cara penjualannya juga berbeda. Ya tentunya banyak aspek-aspek yang masih harus dipelajari oleh customer. Tapi kita melihat antusiasme dari customer sendiri arahnya sudah positif, dan kita juga melihat seharusnya dalam beberapa waktu ke depan kita akan pastinya membuahkan hasil. Masih ada hasilnya ya. Memang butuh proses waktu juga ya. Betul. Oke, ini menarik sekali ya. Nah ini saya ingin menanyakan masalah teknologi itu sendiri ya, terutama ke Pak Andi Yusuf. Nah ini memang di era sekarang ini, di era yang sudah begitu maju ya, industri label maupun kemasan fleksibel. Nah ada begitu banyak teknologi baru ya, inovasi-inovasi. Dan HP Indigo salah satu yang menciptakan inovasi itu sendiri. Tapi trennya itu kan juga ada tren di mana mungkin kalau HP Indigo itu lebih ke arah digital offset ya maksudnya. Lalu ada juga ada tren inkjet. Inkjet ini masif sekali, bahkan bukan cuma brand dari Eropa, dari Amerika, tapi juga masuknya brand-brand China Pak, yang sangat masif sekali untuk intervensi ke pasar. Nah, bagaimana HP Indigo menyikapi perbedaan-perbedaan teknologi ini, Pak? Okay. Secara umum kalau kita berbicara mengenai teknologi digital, kita ada 3 teknologi yang kita kenal ya di dunia, yaitu toner, kemudian inkjet, satu lagi adalah liquid electrophotografi, yang mana teknologi ini diadopsi oleh HP Indigo saat ini. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai 2 teknologi yang lain, yaitu toner dan inkjet, itu pun teknologi yang sudah digunakan oleh HP secara besar, secara HP industrial maupun HP consumer kita, dan kita sudah cukup mengerti mengenai produk ini. Tetapi kami percaya bahwa masing-masing teknologi ini memiliki segmennya masing-masing, Pak. Kalau kita berbicara dari sisi label saat ini, kita sudah mulai melihat tren bahwa inkjet itu sudah mulai masuk ke pasaran. Kami memperkirakan bahwa di waktu ke depan akan lebih banyak merek-merek inkjet yang akan masuk selain dari merek-merek Eropa yang saat ini ataupun Jepang yang sudah ada di pasar ya. Nah, kami percaya tren itu kan terus terjadi. Namun kita di sini juga harus mempertimbangkan bahwa masing-masing teknologi itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan itu berkaitan dengan aplikasi yang akan digunakan, yang ditarget oleh para pelaku konverter dari pencetakan label digital, ataupun nanti jika ada flexible packaging yang akan masuk ke Indonesia, itu akan berkaitan dengan masing-masing aplikasi yang akan diarah oleh masing-masing konverter. Karena kami melihat juga masing-masing ada kelebihan dan kelemahan yang seperti saya sampaikan tadi, Pak. Luar biasa ya. Nah, Pak, terutama di Indonesia ya, begitu banyak konsep atau teknologi cetak ya. Di sini adalah flexible packaging, aplikasi. Ada yang menggunakan metode rotografo, digunakan untuk kemasan fleksibel. Ada juga bahkan ada yang menggunakan offset ya, di mana di situ ya mungkin secara tradisional atau dia asal yang penting pasang gitu kan, secara manual gitu. Nah ini untuk konsep di Indigo itu sendiri gimana, Pak? Dia posisinya di mana, Pak? Ya, jadi sebetulnya untuk flexible packaging, seperti kalau kita bicara untuk pouch, standing pouch yang paling umum digunakan di customer di Indonesia. Kalau di Indonesia itu apapun maunya di pouch, mulai dari minyak goreng, sabun mandi yang berupa produk-produk liquid, snack, semua maunya di pouch. Kalau kita ngomong bicara long run, produk yang kuantitinya panjang, banyak jumlahnya, yang paling common orang gunakan teknologi grafur. Di bawah grafur, orang sekarang pun mulai banyak menggunakan teknologi flexo. Tapi flexo kalau kita bisa bicara medium run, Pak. Biasanya jumlahnya di tengah-tengah. Di jumlah yang short run atau yang kuantitinya paling rendah, biasanya orang harus mulai mempertimbangkan digital. Dan untuk saat ini, teknologi digital yang paling sesuai untuk flexible packaging, sepengetahuan kami, baru HP Indigo yang bisa memberikan kualitas terima market.
Namun seperti yang Pak Andri tadi sebutkan, juga mencetak dengan offset. Tapi yang di offset ini kami perhatikan kurang ideal karena prosesnya sendiri laminasinya secara manual. Jadi prosesnya bukan menggunakan proses lamination atau solvent based lamination, di mana mungkin secara printing quality cukup baik, tapi laminasinya tidak sebaik proses flexible packaging yang common dilakukan oleh konverter flexible packaging pada umumnya. Jadi kalau kita ngomong untuk low quantity memang betul bisa digunakan dengan offset atau dengan digital, tetapi kalau untuk kualitas pouch yang terbaik kita sarankan dengan menggunakan HP Indigo. Luar biasa nih jawaban dari Pak Guntur. Saya rasa sudah bisa mewakili apa yang menjadi pertanyaan bagi terutama para end user ya, para pelaku converter ya. Mungkin wawancara kita udah cukup panjang ya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih banyak juga Pak Guntur. Oke guys, demikian wawancara kami Print Graphic Channel bersama para pelaku terutama dari HP Indigo dan dari Recurman. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi para penonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye.